Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mari kita tundukkan hati kita. Kita ingin membaca dan mempelajari firman-firman Allah dan pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita usahakan kita rendah hati. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan dan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas surat Al-Kautsar. Sebagaimana kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa surat Al-Kautsar ini turunnya disebabkan ada satu orang atau beberapa orang Quraisy yang mengolok-olok Rasulullah SAW sebagai seorang yang terputus. Istilah terputus itu al-abtar. Yang dimaksud oleh orang kafir Rasulullah itu al-abtar adalah terputus, tidak mempunyai keturunan garis lelaki. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Arab itu patriarkat yang garis keturunannya diakuinya dari garis lelaki. Begitu Rasulullah mempunyai anak lelaki yang namanya Qasim meninggal, maka orang-orang kafir terutama As bin Wa'il menganggap Rasulullah itu terputus sudah. Tapi Allah menjawab itu dengan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar menunjukkan bahwa Allah memberi kebaikan yang banyak. Al-Kautsar, sebagaimana kita pelajari Selasa yang lalu, ada yang menerjemahkan sebagai sungai atau semacam bendungan begitu. Bukan bendungan. Kalau bendungan itu ada aliran sungai kemudian dibendung. Tapi ini lebih ke telaga. Jadi kalau telaga itu mempunyai mata air di situ sendiri. Dan itu dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan ketika beliau menjelaskan Al-Kautsar itu, Al-Kautsar adalah danau dan juga diterangkan sebagai sungai. Yang berarti danau itu namanya Al-Kautsar, air yang mengalir di sungai itu juga disebut Al-Kautsar. Tapi kemudian para ahli tafsir memaknainya sebagai kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu ditengarai dengan ayat berikutnya yang disebutkan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah kamu atas nama Allah saja. Berarti terputusnya seseorang itu bukan semata-mata berhentinya keturunan dari garis lelaki, tetapi keterputusan itu juga dilihat dari value, nilai seseorang. Buktinya ayat yang ketiga disebutkan oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci kamu itulah yang abtar, yang terputus. Sedangkan orang yang mengolok-olok Rasulullah sebagai al-abtar
itu namanya Al-As bin Wa'il, bapaknya Amr bin As, bapaknya Hisham bin As. Saya menyebut bapaknya Amr dan Hisham berarti yang mengolok-olok itu punya anak laki-laki. Tapi Allah menyebutnya justru orang yang membenci kamu itulah yang abtar. Jadi pengertian abtar menurut Allah adalah orang yang terputus kebaikannya sehingga dia tidak punya value, tidak punya nilai. Orang yang tidak terputus adalah orang yang terus-menerus atau sewaktu hidupnya melakukan banyak kebaikan, dan kebaikan itu dilaksanakan oleh orang yang mengikutinya, sehingga orang itu pahalanya terus mengalir dan juga namanya pun terus disebut-sebut sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemarin kita sudah membahas ayat pertama, Inna a'tainakal kautsar. Mari kita menginjak ayat yang berikutnya, Fasholli li rabbika wanhar. Mohon maaf, berhenti ini. Fasholli, maka salatlah kamu, li rabbika, hanya atas nama Tuhanmu atau hanya untuk Tuhanmu. Li rabbika disebutkan Tuhanmu, kita biasanya menyebutnya lillah. Jadi misalnya kita sholat, dalam hati kita mengucapkan, dalam hati ya kita mengatakan usolli fardhus subhi dan seterusnya, lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Begitu pula kita puasa, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi Allah mengajari kita supaya kita itu bernilai tinggi di dunia maupun di akhirat, maka kita melakukan sholat itu hanya karena Allah. Di ayat ini yang disebutkan karena Allah itu ada dua. Yang satu sholat, yang satu menyembelih binatang kurban, wanhar, dan berkorbanlah atau menyembelihlah binatang dalam rangka kurban. Meskipun yang disebut ini dua, tapi kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah menganjurkan kita melakukan yang karena Allah itu tidak hanya sholat dan berkorban. Apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Kalau mencari ridha Allah itu berarti purpose, tujuan, al-qasd, atau niat. Saya sholat dalam rangka atau tujuannya mencari ridha Allah. Tapi li rabbika atau lillahi bisa juga sebab di belakang. Aku sholat karena Allah. Karena Allah itu bisa di belakang, yaitu karena saya diperintah oleh Allah. Jadi kalau karena diperintah oleh Allah, itu kita sholat didorong oleh perintah Allah dari belakang. Tapi kalau dalam rangka mencari ridha Allah, itu tujuan. Dua-duanya boleh, ya, dua-duanya boleh. Jadi kita sholat karena aku merasa diperintah oleh Allah, aku harus tunduk. Boleh. Boleh juga ke depan, aku sholat dalam rangka mencari ridha Allah. Kalau kita lihat dari aspek bahasa, kalau kita ditanya, kenapa kamu makan? Jawabannya apa? Kenapa aku makan? Lapar. Lapar itu belakang atau depan? Belakang. Tapi ketika kita sahur untuk puasa Ramadan,
jam 3 atau jam setengah 3 kita makan. Lapar nggak? Tidak lapar. Kenapa kamu makan? Jawabannya apa? Supaya kuat puasa. Supaya itu di depan tujuan. Jadi sama-sama makan, bisa alasannya karena didorong oleh sebab, bisa jawabannya agar besok saya kuat puasa karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Kita lebih banyak mana? Yang karena atau yang dalam rangka atau tujuan? Kita lebih banyak sebab. Orang yang perilakunya lebih banyak dikarenakan sebab, kalau istilah baratnya disebut cause driven. Cause itu sebab, driven dari kata drive, atau cause pushed, ya, lebih tepat push. Push diborong dari belakang sebab, cause pushed. Tapi kalau dalam rangka mencari ridha Allah, itu ditarik oleh purpose, tujuan. Orang yang melakukan kegiatan apapun sehari-hari lebih banyak orientasinya ke depan disebut purpose driven. Mana yang bagus Pak? Yang cause pushed atau yang purpose driven? Kalau makan karena lapar, ada pahalanya nggak? Ada pahalanya Mas Adi? Saya ngajak dialog supaya kalau ada yang ingin bertanya di tengah-tengah baru boleh. Kalau makan karena lapar ada pahalanya nggak? Ada. Kucing makan karena lapar, berarti kucing dapat pahala. Ayam lapar makan. Jadi kalau makan karena lapar ada pahalanya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau makan supaya aku besok kuat puasa dalam rangka mencari ridha Allah, ada pahalanya nggak? Ada. Maka kita sebagai orang mukmin, kita melatih diri apapun yang kita lakukan, tujuannya yang penting. Innamal a'malu bin niyat. Niat itu artinya tujuan. Jadi amal kita itu nilainya bergantung pada tujuan. Tujuannya apa? Nah, itu sekaligus bisa kita maknai bahwa orang mukmin yang benar selalu future oriented, berorientasi ke depan. Karena apapun yang dilakukan itu orientasinya tujuan. Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Tujuan itu di depan. Jadi orang mukmin yang baik selalu future oriented. Tapi nyatanya orang mukmin itu atau orang Islam di dunia ini kebanyakan maju atau terbelakang dibanding non-muslim. Terbelakang. Kalau orang itu orientasinya selalu future, maka konsekuensinya kemungkinan besar orang mukmin itu maju. Tapi kenapa kok terbelakang? Karena kita ini tidak melatih diri untuk selalu future oriented atau purpose driven. Kita lebih banyak berperilaku karena ada sebab. Ya, kita makan karena lapar. Tidur, kenapa tidur? Ngantuk. Ngantuk itu sebab atau tujuan? Ya, silakan. Berangkatnya bisa dari belakang, tapi begitu kita makan, pasang tujuan ke depan. Saya lapar, kalau saya tidak makan, saya akan sakit. Saya diberi kehidupan oleh Allah, ini adalah kenikmatan dari Allah.
supaya aku bersyukur kepada Allah, pemberian Allah harus saya rawat. Untuk merawatnya saya makan. Jadi saya makan supaya saya tetap sehat. Supaya tetap sehat. Kenapa sehat? Sehat saya butuhkan sebagai modal untuk beribadah. Saya tidak bisa beribadah kalau tidak sehat. Berangkat dari belakang, setel, set, tujuan. Kenapa kamu tidur? Jam segini udah tidur? Iya, supaya nanti aku bisa bangun jam 2. Supaya aku bisa sholat malam. Tidurnya itu orientasinya ke depan atau ke belakang tuh? Depan. Supaya. Kalau tidur cepat supaya bisa bangun jam 2 sholat malam, tidurnya ada pahala nggak? Ada nggak? Ada. Enak banget. Tidur nyenyak, tidak melakukan apa-apa, istirahat, badan kita menjadi sehat, dapat pahala. Jadi orang Islam itu mencari pahala sebenarnya gampang. Gimana? Niat, pasang niat. Niat itu artinya tujuan. Jadi apapun pasang niat. Apapun pasang niat, karena nilai itu ada di niat. Fasalli li rabbik. Salatlah hanya dalam rangka memenuhi atau mengharapkan ridho Tuhanmu. Orientasinya ke depan. Dan hanya untuk Allah saja, jangan yang lain. Kenapa kamu sholat? Ya, di masjid kita ini kebetulan ada bos saya yang selalu sholat subuh di masjid Syuhada misalnya. Aku mau sholat biar aku dekat sama bos saya. Boleh nggak? Nggak boleh, karena tujuannya bukan karena Allah. Kalau double boleh nggak? Double, jadi aku sholat karena mencari ridha Allah plus biar aku dekat sama bos. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu namanya mendua. Mendua. Li rabbik, hanya untuk Tuhan. Ayat yang mendukung, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah, mukhlisin, memurnikan dunia agamanya hanya untuk Allah. Namanya murni ya tidak boleh dicampuri. Kalau begitu, orang beranggapan kalau kita sholat itu gerakan kita itu sempurna. Ada berdiri, ada membungkuk, ada sujud. Ada kalanya darah kita ketika tegak itu kemarin dokter nih, kalau ya saya salah tolong dikoreksi, di depan saya ada dokter. Terus ketika sujud itu darah bisa mengalir ke kepala, posisi duduk dan sebagainya. Orang yang tidak pernah sholat atau tidak biasa sholat itu kakinya kalau duduk di tekuk begini sakit itu. Ya. Jadi sholatlah biar sehat. Jadi aku sholat biar sehat, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kedua, aku sholat dalam rangka memenuhi perintah Allah dan dalam rangka mencari ridho Allah plus biar sehat, boleh? Nggak boleh. Namanya mendua. Jadi niatnya harus hanya karena satu, sehat, nggak usah dicari. Sehat itu otomatis kok. Kalau otomatis nggak usah dicari. Yang membuat otomatis siapa? Allah. Allah sendiri yang sudah membuat mekanisme. Kalau sholat itu sehat jasmani, rohani, udah kita andalkan pada Allah saja. Nggak usah kita cari. Yang kita cari itu ridhonya Allah itu. Ya, jadi yang saya tekankan adalah bahwa kita melakukan sholat hanya karena Allah
Dan di sini yang dicontohkan yang disebutkan oleh Allah, sholat dan berkorban. Sebenarnya kalau kita memperhatikan ayat yang lain, itu bukan hanya sholat, tapi semua pun juga harus lillahi ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan bahwa sholatku dan semua ibadahku. Kalau semua ibadahku kan tidak hanya sholat, puasa, termasuk berzakat, termasuk menolong orang dan sebagainya. Bahkan wa mahyaya, hidupku seluruhnya ini, wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah atau dalam rangka mencari ridho Allah yang mengatur alam raya. Jadi saya tadi mengatakan sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah tidak hanya dalam rangka lillahi ta'ala itu tidak hanya sholat dan berkorban saja, tapi seluruh ibadah kita, bahkan seluruh kehidupan kita dan mati kita, semuanya harus lirabbik atau lillah. Dalilnya ayat ini. Jadi ini cara menafsirkan ayat Quran dengan ayat yang lain. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, kalau sholat ya karena Allah dan karena bos. Syarik itu mungkin bahasa Inggrisnya seperti sharing, ya, sharing, berbagi. Jadi tujuannya dibagi. Ya ada untuk Allah, ada untuk bos. Melanggar la syarikalah. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Ketika saya melakukan apapun, tujuan saya hanya satu, yaitu Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini konteksnya Rasulullah. Demikian itu aku diperintah oleh Allah. Karena Rasulullah itu adalah teladan bagi kita, maka kalau Rasulullah diperintahkan untuk memurnikan semua aspek kehidupan dan bahkan kematian hanya untuk Allah, berarti itu berlaku juga untuk kita, karena kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Saya teruskan. Bandingkan dengan orang munafik. Orang munafik itu ketika sholat bagaimana? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berusaha menipu Allah. Fa'ala yufa'ilu, khoda'a yukhodi'u, artinya berusaha menipu Allah. Wa huwa khodi'u, padahal sebenarnya mereka itu menipu diri sendiri. Kenapa menipu? Mereka pergi ke sholat, tapi tujuannya bukan karena Allah, tujuannya yang lain. Misalnya, kenapa kamu rajin sholat? Ke masjid. Iya, saya setelah pensiun kesepian. Teman-temanku, apalagi teman-temanku sudah pada meninggal. Aku gak punya teman lagi. Cara mencari teman yang baik adalah pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Jadi ke masjid untuk mencari teman, boleh? Gak boleh. Gak boleh. Nah, orang-orang munafik itu seperti itu. Orang-orang munafik itu kelakuannya ketika ketemu orang-orang yang beriman, mereka bilang amanah, kami juga orang mukmin ya. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berkumpul dengan teman-teman mereka yang bersama kafir, mereka mengatakan, aku ikut sholat itu hanya untuk ngeledek mereka kok, untuk menipu mereka kok. Nah, itu mereka menipu sendiri. Nah, dengan demikian mereka sholatnya itu tidak mantap, tidak ada kemantapan di dalam keimanan. Kalau tidak ada kemantapan, sholatnya mesti ogah-ogahan. Wa idza qamu ila shalah, kalaupun mereka itu berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdirinya itu bermalas-malasan.
bermalas-malasan, berdiri bermalas-malasan. Ini kan bisa ditengarai dari body language, bahasa tubuh. Orang yang berdiri serius dan berdiri ogah-ogahan itu beda. Kalau ada orang berdiri di sini untuk pidato, berdirinya dua kaki lurus tegak, bandingkan dengan bersandar pada kaki satu, yang satunya dilonggarkan. Mana yang lebih serius? Kalau orang yang berdirinya itu bertumbuh pada satu kaki, kan kelihatan itu bermalas-malasan. Nah, sholat kalau seperti itu, ini bermalas-malasan. Ya, begitu pula pandangan mata. Pandangan mata itu kelihatan dari fisik saja sudah bisa ditengarai orang yang betul-betul karena Allah atau bermalas-malasan. Kenapa bermalas-malasan? Penyakitnya orang munafik adalah karena raib atau syak, keraguan-raguan. Orang yang ragu-ragu itu tidak serius ketika melakukan sesuatu. Pasti, ya. Kalau ingin serius melakukan sesuatu, jangan ragu-ragu di situ. Mantapkan bahwa misalnya kalau kita berbisnis, kalau kita ragu-ragu ini beruntung apa enggak, ini baik apa enggak, pasti ogah-ogahan. Tapi kalau dia yakin bisnisku bagus karena aku ini menolong orang lain dan ini pasti profitable, pasti menguntungkan, orang itu lebih serius ketika berbisnis. Nah, yang saya maksud berbisnis di sini kalau untuk sholat, berbisnisnya dengan Allah. Kita yakin bahwa Allah akan memberi kita imbalan yang besar. Kenapa mereka ogah-ogahan? Ya bukan karena Allah, tapi yura'unan nas, mereka suka pamer. Indikasi pamer macam-macam. Kalau orang biasa itu pamer bisa dengan pakaian atau cara berdirinya, misalnya memilih tempat yang mana supaya kelihatan orang banyak bahwa aku rajin ke masjid dan sebagainya. Kalau pejabat ya pakai kameramen supaya nanti bisa disiapkan. Dan secara batin wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Tidak ingat kepada Allah itu bisa misalnya kita ketika membaca Fatihah tidak menghayatinya. Karena bibir sudah lancar ya, udah lancar, dibaca saja begitu. Atau bisa juga bacanya yang pendek-pendek. Kalau sholat sunnah bacanya yang pendek-pendek. Tentu tidak ada larangan sholatnya pendek-pendek. Ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah kalau sholat qobliyah subuh itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Kan pendek. Kita baca panjang atau pendek dilihat. Kalau waktunya sudah tinggal 3 menit, ya jangan panjang-panjang. Tapi kalau masih ada 15 menit, daripada bengong kan, tapi jangan karena daripada bengong. Mumpung ada kesempatan gitu loh, mumpung ada kesempatan. Ya. Dan kalau kita ingin sholat itu lebih khusyuk, antara lain dimulai dengan zikir. Wa dzakaras marabbihi fasalla. Dan dia ingat nama Tuhannya, fasalla, lalu sholat. Berarti orang yang ingin lebih khusyuk, lebih fokus sholatnya itu bisa dikondisikan, ya, conditioning dengan cara zikir. Zikir itu bagaimana? Zikir itu sebenarnya di hati. Tapi kalau kita belum terlatih, kita ucapkan dengan lisan. Banyak-banyak baca subhanallah, la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Ya waktu perjalanan dari rumah sampai ke masjid itu sambil zikir. Yang senang Al-Quran, yang seperti santri-santri kita ini kan
santri yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz, kita tampung di sini untuk diperlancar lagi bacaannya supaya lebih baik. Nanti kita promosikan menjadi imam di masjid-masjid. Nah, untuk orang-orang yang menghafal Quran begini, biasanya lebih suka zikirnya baca Quran. Dan di perjalanan itu bacanya Quran. Dari rumah sampai ke masjid dapat 5 ayat lumayan, dapat 1 halaman 2 halaman lumayan. Jadi pokoknya zikir. Nah, kalau pikirannya sudah terarah, terkondisikan zikir, nanti ketika kita sholat lebih mudah melaksanakan fasholli li rabbik. Ini ayat yang tadi. Nah, salah satu indikator lagi bahwa kita ini sebenarnya menyukai Allah atau tidak dan ingin fokus ketika sholat atau tidak, itu ketika dipanggil. Kita usahakan ketika dipanggil kita cepat-cepat bergegas menuju ke masjid, menuju ke tempat sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini karena konteksnya sholat Jumat, maka disebutkan sholat Jumat. Seperti tadi sholat tapi diterapkannya di semua kegiatan ibadah. Di ayat ini yang disebutkan sholat Jumat, tapi kita terapkan untuk semua sholat. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bergegas-gegaslah, bercepat-cepatlah kamu menuju kepada zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, berarti sholat itu bagian dari zikir. Bahkan khutbah pun juga bagian dari zikir, karena ketika sholat Jumat kita mendengarkan khutbah. Dan Allah menyebutnya zikrillah. Jadi zikrillah mencakup yang ada sholat, ada khutbah. Wadharul bai' dan tinggalkan jual beli. Kalau kamu lakukan itu, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Jadi orang Islam itu mempunyai kemampuan memandang sesuatu itu lebih jauh daripada non-muslim, non-mukmin. Ya. Kenapa? Orang Islam itu tidak hanya bisa melihat yang konkret saja, yang kasat mata, tapi orang Islam bisa melihat yang tidak kasat mata. Kalau kita mengatakan aku mencari ridho Allah itu kan tidak kasat mata. Jadi kita orang Islam itu terlatih untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Sedangkan orang non-muslim itu hanya terlatih melihat yang kasat mata saja. Bahkan seringkali tidak terlatih juga melihat yang kasat mata. Ya, buktinya kita berjalan lewat tapi tidak ditanya tentang apa yang kamu temui di jalan, nggak ngeh. Berarti kurang memperhatikan yang kasat mata, apalagi yang tidak kasat mata. Oleh karena itu, potensi untuk bahagia bagi orang mukmin itu lebih besar. Karena orang Islam itu terhadap karunia dan rahmatnya Allah itu lebih menyukai. Ya. Pergi ke masjid yang dicari ridha Allah. Orang yang tidak tahu nyari apa itu pagi-pagi begini. Karena kemampuan orang Islam itu bisa melihat yang abstrak. Nah, ketika ada pilihan ke masjid, sholat atau meneruskan transaksi, karena kamunya ketajaman yang lebih dibanding orang yang non-muslim, maka milih ke masjid, tinggalkan dagangan. Tapi kalau kita lihat kehidupan sehari-hari di mall,
ada adzan, ada mall yang adzannya itu diperdengarkan di mall. Transaksi jalan biasa. Hanya sedikit yang pergi ke masjid atau mushola. Masjid-masjid yang besar yang didatangi orang banyak, yang contohnya misalnya Masjid Al-Azhar Kalimalang, itu kan banyak orang mampir, atau Masjid Sunda Kelapa. Nah, di mana masjid banyak didatangi orang, di situ banyak kaki lima. Begitu pula masjid kita kalau sholat Jumat. Nah, kalau ada adzan, transaksi jalan terus apa enggak? Jalan terus. Nanti ketika menjelang qomat baru cepat-cepat ke masjid. Atau bahkan tidak ke masjid. Kamu dagang di mana? Di situ dekat masjid, tapi tidak sholat. Nanti sholatnya kalau zuhur ya nanti jam 1:30. Nah, itu orang mukmin itu lebih pandai melihat yang abstrak, yaitu rahmat Allah dan karunia Allah. Nah, supaya kita sholat itu lebih khusyuk, maka kita usahakan jangan ada gangguan-gangguan. Gangguan-gangguan itu antara lain misalnya, ya kalau mau sholat jangan dihidangkan makanan. Kadang-kadang kita ini pertemuan keluarga, terus menjelang sholat zuhur, makanan dihidangkan dulu, terus ayo kita sholat. Nah, sholat tapi di sebelahnya ada hidangan yang baunya menarik, memikat. Nah, nanti dulu lah, sholat dulu. Ya, kadang-kadang ada pengajian keluarga. Ya, saya sering diundang pengajian keluarga. Saya bilang makan jangan dihidangkan dulu, nanti baru dikeluarkan setelah sholat. Nah, jangan sampai ada yang mengganggu, misalnya makanan atau perut ini ada tekanan, ada gasnya atau cairan untuk pipis, keluarkan dulu, ya, keluarkan supaya tidak ada ketegangan. Dan sholat khusyuk itu bisa ditengarai dari dampaknya. Berdampak baik terhadap perilakunya enggak? Kalau sholatnya itu khusyuk, insya Allah punya dampak pada perilaku. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya pernah diomongin teman saya yang kebetulan rumahnya itu dekat masjid. Nah, itu suka penceramahnya bilang sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia hanya mendengar dari luar. Terus ngomong pada saya di kantor, sombong amat, katanya sholat bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Nah, saya bilang bukan sembarang sholat. Sholat yang bisa menahan atau menghalang-halangi seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang betul-betul khusyuk. Kalau belum betul-betul khusyuk, belum bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita mau mengukur diri kita sendiri, sholat itu sudah khusyuk atau belum, itu dilihat dari impact-nya. Ya, impact ini bisa juga kita baca di akhir surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka itu kelihatan di wajahnya ada bekas sujud. Nah, orang suka mengartikan ini secara fisik, bekas sujud itu jidatnya hitam. Padahal ada hadis yang menyebutkan Rasulullah tidak suka kalau ada jidat hitam. Para sahabat juga tidak suka kalau ada jidat hitam. Jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu impact dari sholat. Ayat itu mengandung ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Karena orang yang sholat itu merendahkan diri di hadapan Allah. Rukuk dan sujud itu dalam rangka menghormati Allah sampai maksimum, taruh wajahnya di lantai. Itu berarti tunduk patuh kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau itu berimbas, maka begitu selesai sholat tidak ada kesombongan.
Kalau orang rajin sholat tapi sombong, berarti sholatnya tidak dihayati. Orang yang sholatnya itu berpengaruh pada perilaku, pasti ruhama ubainah, saling menyayangi. Saya kira sementara begitu, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Silakan.